hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Salam damai sejahtera. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-18 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Saudaraku, pembacaan kita pada hari ini adalah peristiwa yang dicatat Matius segera sesudah Tuhan Yesus menjawab murid-murid Yohanes yang kita bahas kemarin. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah pembawa perjanjian baru, sesuatu yang baru sedang berlangsung di Israel karena kehadiran daripada Tuhan Yesus. Apa yang baru di sini? Yang baru adalah cara kerja serta sistem operasional kerajaan Allah yang berlangsung tanpa bisa dibatasi oleh aturan-aturan agama belaka. Matius secara mengagumkan memadukan dua peristiwa yang berbeda dalam karya pembaharuan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Coba saudara perhatikan. Yang pertama, bagaimana permintaan Yairus untuk Tuhan Yesus menumpangkan tangan pada anaknya yang sudah mati. Dan juga pada saat itu adalah kisah di mana seorang perempuan yang sakit pendarahan menjamah jubah Tuhan Yesus. Lalu Yesus memandang dia serta berkata bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan terjadi kesembuhan pada perempuan ini. Nah, saudara bisa lihat bagaimana dua peristiwa ini menunjukkan kepada kita bahwa operasional atau cara kerja dari kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus dalam pelayanannya itu betul-betul berbeda atau menerobos kebiasaan-kebiasaan dan tradisi agama Yahudi pada waktu itu. Coba saudara perhatikan, yang pertama misalnya, menjamah orang mati. Itu nggak boleh sebenarnya. Aturannya, kalau saudara baca di dalam kitab Bilangan, pasalnya ke-19 ayat yang ke-11, menjamah orang yang mati itu membuat saudara menjadi najis. Sama juga orang yang sakit pendarahan, kalau dia menyentuh kita, kita menjadi najis. Jadi dua peristiwa ini justru diizinkan oleh Yesus dan bersentuhan dengan Yesus, dan kemudian Yesus menyembuhkan mereka. Dengan kata lain, bahwa pembaharuan yang Yesus bawa itu adalah untuk menyatakan ini, bahwa Tuhan sanggup bekerja di atas semua kebiasaan-kebiasaan dan tradisi agama. Amen. Mungkin agama ini melarang itu dan melarang ini, tetapi waktu Yesus melakukan bahagiannya, dia punya otoritas di atas semua agama. Kita juga dapat melihat bahwa narasi Matius adalah menunjuk kepada pembaharuan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Itu tentunya mengubah kebiasaan tradisi agamawi orang Israel yang telah mengekang mereka untuk tidak dapat mengalami kehidupan yang dimerdekakan oleh Tuhan. Saudaraku, Yesus sebagai Mesias secara langsung bersentuhan dengan orang-orang yang dianggap najis. Tentu apa yang Yesus lakukan ini, saudara, adalah karena digerakkan oleh belas kasihan yang dimiliki oleh Yesus. Kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus berkata ini, pelajarilah ini, bahwa Tuhan berkenan kepada belas kasihan dan bukan sekedar persembahan.
Karena memang Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Di sini Matius ingin menunjukkan bahwa Mesias atau Raja itu yang datang, ya, dia datang membawa kerajaan Allah kembali kepada bangsa Israel ini adalah Raja yang membaur, Raja yang bersentuhan dengan orang-orang yang terbuang, orang-orang yang dianggap najis. Dia betul-betul bukan cuma raja, tapi dia adalah imam besar yang turut merasakan kesusahan-kesusahan kita. Dia menyentuh, dia disentuh, dia berjalan, dia menjamah orang banyak. Dalam cerita ini, Yesus dijamah, Yesus disentuh, dan Yesus menyentuh kehidupan orang lain. Dia menjamah kehidupan orang lain. Menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang ada bersama-sama. Dia ada di antara kita. Dia adalah Tuhan yang datang untuk membawa pembaharuan Amen. yang sejati. Ya. Waktu dia buat mujizat, tujuannya adalah supaya mereka tahu bahwa Tuhan sanggup membawa perubahan, pembaharuan dalam kehidupan saudara dan saya juga. Amin, saudara. Karena pembaharuan yang Tuhan Yesus bawa itu begitu dahsyat dan luar biasa. Menerobos tradisi agamawi. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dan juga, saudaraku, untuk mengembalikan manusia yang dikasihinya untuk masuk dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dia juga mengasihi saudara dan mau menyembuhkan. Dan bukan hanya itu, dia mau juga menyelamatkan saudara. Kita mau berdoa bersama-sama pada hari ini, saudaraku. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pembaharuan yang kau bawa dalam kehidupan kami. Kami mempercayai engkau Tuhan, mempercayai bahwa engkau satu-satunya Tuhan yang mengadakan perubahan dan pembaharuan dalam kehidupan kami. Kami percaya kepadamu bukan karena tradisi agama Tuhan, bukan karena peraturan-peraturan agama, tapi karena anugerahmu, karena kasih karuniamu yang besar Tuhan, kami bisa datang kepada engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang hidup, engkau adalah Tuhan yang dahsyat, dan kami mau katakan kami bersyukur, kami bangga memiliki engkau dalam kehidupan kami, yang menyelamatkan kami, yang menyembuhkan kami, dan juga yang memberikan kepada kami kemenangan yang luar biasa karena iman kami kepada engkau. Kami berdoa Tuhan buat semua orang yang mendengarkan Morning Devotion pada hari ini Tuhan. Bagaimanapun, apapun keadaan kami percaya hari ini kami ditolong oleh Tuhan. Dan kami boleh mengalami kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur. Karena apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa.